remaja. Nah, di sini saya akan melakukan penyuluhan kesehatan tentang peran gizi pada remaja dan prakonsepsi obesitas. Nah, di sini saya membawa medianya berupa leaflet. Saya bagikan ya. Silahkan dibaca. Kembali saya akan menjelaskan materinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran gizi pada remaja dan prakonsepsi obesitas. Nah, apa aja sih peran gizi pada remaja dan prakonsepsi obesitas? Ada yang tahu? Belum tahu. Nah, di antara perannya yaitu dalam meningkatkan fertilitas dan mencegah pemandulan. Gizi sangat penting peranannya dalam meningkatkan kesehatan reproduksi. Menurut Dr. Ali Thompson, fungsi seks dan reproduksi akan berjalan baik bila kita dapat memenuhi kecukupan gizi. Apabila asupan gizi tersebut kurang, akan muncul gangguan seperti tidak berkembangnya organ seks, menopause dini, dan impotensi atau disfungsi seks. Nah, di sini juga ada kebutuhan gizi pada remaja dan prakonsepsi. Nah, di antara kebutuhannya yang pertama yaitu kebutuhan energi. Energi sangat dibutuhkan oleh remaja untuk mendukung aktivitas sehari-hari serta dibutuhkan untuk proses metabolisme tubuh. Berdasarkan tabel angka kecukupan gizi, remaja memiliki kebutuhan energi sebesar umur 10 sampai 12 tahun sebesar 2050 kalori. Umur 13 sampai 15 tahun 2400 kalori. Dan umur 16 sampai 18 tahun sebesar 2600 kalori. Nah, kebutuhan yang kedua yaitu ada kebutuhan protein. Makanan yang mengandung protein juga dapat membantu menurunkan berat badan dan lemak perut sambil meningkatkan massa dan kekuatan otot. Tak hanya itu, diet tinggi protein bermanfaat pula untuk membantu menurunkan tekanan darah, melawan diabetes, dan lainnya. Angka kecukupan gizi untuk protein diantaranya umur 10 sampai 11 tahun sebesar 50 gram, umur 13 sampai 15 tahun sebesar 60 gram, dan umur 16 sampai 18 tahun sebesar 65 gram. Nah, kebutuhan yang ketiga yaitu ada kebutuhan lemak dan karbohidrat. Meskipun diet rendah karbohidrat cukup populer, tetap saja tubuh memerlukan asupan karbohidrat untuk menjaga kesehatannya. Karbohidrat menjadi bahan bakar sistem saraf pusat dan juga otak, sekaligus melindungi dari serangan penyakit. Pilih jenis karbohidrat sehat seperti whole grain, biji-bijian, dan sayuran sehat dan sayuran kaya serat. Sebisa mungkin hindari konsumsi karbohidrat yang dikemas dengan tambahan pemanis atau pengawet. Adapun kebutuhan lemak dan karbohidrat sebagai berikut. Kebutuhan lemak kadar normalnya sebesar 68,3 gram dan juga kebutuhan karbohidrat kadar normalnya sebesar 281,9 gram. Kebutuhan yang keempat yaitu ada kebutuhan vitamin dan mineral. Tubuh memerlukan 13 vitamin esensial untuk mengoptimalkan fungsinya. Setiap vitamin mempunyai fungsi berbeda dalam tubuh. Kekurangan vitamin dapat menyebabkan masalah kesehatan dan menimbulkan penyakit. Tak hanya itu, vitamin juga merupakan sumber antioksidan yang bisa menjaga tubuh dari kerusakan akibat zat radikal bebas. Sama pentingnya seperti vitamin, mineral juga penting untuk menyokong fungsi tubuh, termasuk menjaga kesehatan tulang dan gigi. Beberapa jenis mineral yang paling umum adalah kalsium, zat besi, dan zinc. Adapun kebutuhan yang kelima yaitu kebutuhan Fe atau zat besi. Kekurangan Fe atau zat besi dalam makanan sehari-hari dapat menimbulkan kekurangan darah yang dikenal dengan anemia gizi besi atau AGB. Makanan
sumber zat besi adalah sayuran berwarna hijau, kacang-kacangan, ati, telur, dan daging. Fe lebih baik dikonsumsi bersama dengan vitamin C karena lebih mudah terabsorpsi. Nah, di sini juga ada malnutrisi, obesitas pada remaja dan prakonsepsi. Apa sih itu malnutrisi? Malnutrisi yaitu bisa kekurangan nutrisi atau kelebihan nutrisi. Nah, walaupun kebutuhan energi dan zat-zat gizi lebih besar pada remaja daripada dewasa, tetapi ada sebagian remaja yang makannya terlalu banyak, melebihi kebutuhannya sehingga menjadi gemuk. Pergeseran pola makan yang komposisinya mengandung tinggi kalori, lemak, karbohidrat, kolesterol, serta natrium, namun rendah serat seperti fast food dan soft drink menimbulkan ketidakseimbangan asupan gizi dan merupakan salah satu faktor resiko terhadap munculnya obesitas pada remaja. Obesitas pada remaja beresiko menjadi obesitas pada saat usia dewasa dan berpotensi dapat menyebabkan penyakit kardiovaskuler atau penyakit jantung dan metabolik. Nah, di sini ada beberapa masalah gizi yang dapat menyerang kaum remaja obesitas. Seperti yang pertama yaitu kekurangan zat besi, yang kedua kekurangan kalsium, dan kekurangan gizi akibat salah diet. Selanjutnya yaitu pengaruh malnutrisi obesitas pada kesehatan reproduksi remaja dan prakonsepsi. Keadaan obesitas pada remaja dan pria dapat menyebabkan gangguan reproduksi. Pada wanita, beberapa studi menunjukkan bahwa wanita yang kelebihan berat badan atau obesitas akan mengalami resiko amenorrhea, masalah fertilitas, komplikasi kehamilan, keguguran, dan defek lahir jika dibandingkan dengan wanita yang berat badannya normal. Nah, pada pria juga obesitas telah dikaitkan dengan hitung sperma yang berkurang dan disfungsi ereksi. Selanjutnya yaitu perilaku yang menyebabkan masalah gizi pada remaja. Di antaranya yang pertama, melewatkan waktu makan 1 kali atau lebih setiap hari. Yang kedua, pemilihan makanan selingan yang kurang tepat. Dan yang ketiga, kurangnya supervisi dalam memilih makanan di luar rumah. Keempat, takut mengalami obesitas, khususnya pada remaja putri. Yang kelima, perhatian terhadap makanan tertentu yang menyebabkan jerawat. 6. Kurangnya waktu untuk mengkonsumsi secara teratur. 7. Kurang didampingi ketika mengkonsumsi makanan tertentu. 8. Tidak minum susu. 9. Mulai mengkonsumsi alkohol. Dan yang ke-10, memakan makanan cepat saji. Selanjutnya ada promosi kesehatan tentang nutrisi pada remaja dan prakonsepsi. Nah, di sini ada beberapa pesan dasar gizi seimbang yang diuraikan oleh Departemen Kesehatan. Di antaranya yang pertama yaitu makanlah makanan untuk mencukupi kecukupan gizi. Kedua, makanlah makanan sumber karbohidrat setengah dari kebutuhan energi. Ketiga, batasi konsumsi lemak dan minyak sampai 1/4 dari kecukupan gizi. Keempat, gunakan garam beriodium. Yang kelima, makanlah makanan yang sumber zat besi. Nah, yang keenam, jika ibu yang sudah melahirkan, berikan ASI saja pada bayi sampai umur 6 bulan dan tambahkan makanan pendamping ASI sesudahnya. Yang ketujuh yaitu biasakan makan pagi. Kedelapan, minumlah air bersih yang aman dan cukup jumlahnya. 9. Lakukan aktivitas fisik secara teratur. 10. Hindari minuman beralkohol. Dan yang terakhir yaitu makanlah makanan yang aman bagi kesehatan. Terima kasih. Di sini masih ada paparan berupa video.
Mama Papa, apa kabar? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Tahukah Mama Papa, remaja merupakan fase yang penting dalam kehidupan. Menurut WHO, remaja adalah anak dengan rentang usia 10 hingga 19 tahun. Pada fase remaja ini, pertumbuhan dan perkembangan terjadi sangat pesat. Aktivitasnya padat dan membutuhkan nutrisi yang cukup untuk belajar dan juga berpikir. Tapi masalahnya, pada masa pandemi ini, karena lebih banyak berada di rumah, aktivitas jadi menurun dan asupan meningkat. Akibatnya, terjadilah surplus energi, yaitu energi yang diasup lebih besar daripada energi yang dikeluarkan untuk beraktivitas. Hal ini, jika terjadi terus-menerus, akan mengakibatkan kegemukan atau obesitas. Obesitas bisa menyebabkan berbagai risiko kesehatan di masa mendatang, seperti hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, dan lain sebagainya. Solusinya untuk mencegahnya yaitu dengan melaksanakan diet gizi seimbang. Sudahkah Mama Papa menerapkan pedoman gizi seimbang dalam kesehariannya? Atau Mama Papa masih mengikuti aturan 4 sehat 5 sempurna? Perlu diketahui bahwa 4 sehat 5 sempurna sudah tidak digunakan lagi oleh Kementerian Kesehatan Indonesia karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Lalu, sebenarnya bedanya apa ya Mama Papa? Pada 4 sehat 5 sempurna hanya menjelaskan terkait bahan makanan apa saja yang dikonsumsi, seperti adanya karbohidrat sebagai sumber tenaga, lauk pauk sebagai sumber protein untuk zat pembangun, sayur dan buah sebagai zat pengatur dalam tubuh. Keempat sumber tersebut dikatakan sebagai 4 sehat dan masih disempurnakan lagi dengan konsumsi susu. Namun, pada 4 sehat 5 sempurna tidak dijelaskan secara rinci berapa porsi yang harus dikonsumsi dari masing-masing sumber makanan tersebut. Sehingga bisa saja seseorang merasa sudah memenuhi 4 sehat 5 sempurna, tetapi ternyata porsinya belum seimbang. Kementerian Kesehatan Indonesia telah memberikan pedoman baru untuk mengatur jumlah konsumsi makanan yang sesuai dengan kebutuhan, yaitu pedoman gizi seimbang yang disimbolkan dengan gambar tumpeng gizi seimbang. Tumpeng gizi seimbang tidak hanya menjelaskan terkait sumber makanan apa saja yang dikonsumsi, namun juga disertakan dengan jumlah porsi yang harus dimakan. Misalnya, sumber karbohidrat sekitar 3-8 porsi sehari, sumber protein sekitar 2-3 porsi per hari, sayuran 3-5 porsi per hari, serta buah-buahan 2-3 porsi per hari. Tidak hanya itu, pedoman gizi seimbang juga menyarankan untuk mengkonsumsi air minimal 8 gelas per hari, serta terdapat rekomendasi untuk melaksanakan kebiasaan hidup bersih dan sehat, salah satunya dengan mencuci tangan. Lalu, melakukan aktivitas fisik atau berolahraga, dan juga melakukan pemantauan berat badan secara rutin. Kementerian Kesehatan juga mengeluarkan pedoman untuk mengatur porsi jenis-jenis makanan pada satu kali makan, yaitu isi piringku. Di isi piringku tergambar contoh porsi sekali makan yang cocok untuk remaja. Porsi isi piringku terdiri dari makanan pokok, yakni sumber karbohidrat dengan porsi 2/3 dari setengah piring. Setelah itu, dilengkapi dengan lauk pauk sebanyak 1/3 dari setengah piring. Lalu, setengah piring lainnya diisi dengan sayur dan buah-buahan. Sumber sayuran dibutuhkan sekitar 2/3 dari setengah piring, dan buah-buahan 1/3 dari setengah piring. Jadi, selain jenis makanannya, porsinya pun juga harus pas, tidak kekurangan ataupun kelebihan di salah satu jenis makanan.
Pada isi piringku juga dilengkapi dengan anjuran untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir sebelum makan untuk mencegah penyakit infeksi. Aktivitas fisik atau olahraga 30 menit per hari untuk membakar kalori, dan juga meminum air putih 8 gelas per hari untuk menjaga kerja ginjal dan juga metabolisme tubuh tetap lancar. Lebih jelasnya, terdapat 10 pedoman umum gizi seimbang yang telah diperkenalkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan gizinya. Di antaranya, 1. Mensyukuri dan nikmati aneka ragam makanan. 2. Banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. 3. Biasakan mengkonsumsi lauk yang mengandung protein tinggi. 4. Biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. 5. Batasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak. 6. Biasakan untuk sarapan. 7. Biasakan minum air putih yang cukup dan aman. 8. Biasakan membaca label pada kemasan makanan. 9. Cuci tangan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir. 10. Lakukan aktivitas fisik yang cukup. Itulah Mama Papa, beberapa pedoman gizi seimbang yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. Supaya anak remaja Mama dan Papa menjadi sehat dan cerdas, tentunya penting untuk menerapkan pedoman gizi seimbang. Peran orang tua dan keluarga juga sangat penting agar remaja dapat mencapai diet yang sehat dan seimbang. Karena kebiasaan makan remaja secara tidak langsung dipengaruhi juga oleh kebiasaan makan orang tua dan keluarganya. Disarankan untuk para orang tua agar menyempatkan untuk makan bersama dengan anak-anak dan melakukan olahraga bersama sehingga kebiasaan hidup sehat bisa menjadi sebuah budaya di rumah. Penyediaan makanan yang sehat dan bervariasi yang disukai oleh anak-anak juga penting agar anak remaja bisa konsisten dalam menjaga pola makannya. Dengan gizi seimbang dan olahraga teratur, remaja Indonesia dapat terhindar dari obesitas dan mencegah berbagai penyakit di masa mendatang. Mama Papa sadar gizi untuk remaja sehat dan berprestasi. Nah, setelah apa yang sudah saya jelaskan tadi, saya ingin memastikan apakah teman-teman sudah benar-benar paham atau belum. Untuk memastikan apakah teman-teman benar-benar sudah paham atau belum, nah ada yang masih ingat gak apa saja sih kebutuhan gizi pada remaja dan prakonsepsi itu? Ada yang tahu? Nah, boleh? Kebutuhan karbohidrat, lemak, dan protein. Betul. Ada yang tahu lagi kebutuhannya? Ya, silakan. Kebutuhan vitamin dan mineral. Betul. Ada yang tahu lagi? Saya? Ya, apa? Salah satunya kebutuhan energi dan kebutuhan atau zat besi. Ya, betul. Selanjutnya, saya ingin memastikan lagi, apakah masih ada yang ingat obesitas itu dapat menyebabkan apa sih? Ya, silakan. Hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung. Ya, betul. Berarti teman-teman semua sudah paham ya? Sudah. Jadi kesimpulannya yaitu remaja disarankan memenuhi kebutuhan yang cukup dan tidak boleh berlebihan agar tidak menyebabkan obesitas. Baiklah, saya cukupkan saja acara penyuluhan kesehatan ini. Semoga bermanfaat penjelasan dari saya tadi. Terima kasih atas waktunya untuk teman-teman semua. Dan saya memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.